Halo teman-teman, perkenalkan saya Ferencia Taidi, mahasiswa Ilmu Kesehatan Masyarakat Pascasarjana Universitas Samratulangi Manado. Pada saat ini kita akan membahas tentang analisis pajanan toksik, mulai dari sumber, jalur, hingga ke hubungan dosis responnya. Apa itu pajanan? Jadi, pajanan merupakan proses terjadinya kontak antara toksikan dan manusia yang dapat berlangsung melalui berbagai jalur seperti inhalasi, kontak kulit, ingesti, maupun injeksi. Pajanan ini secara umum diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pajanan langsung dan pajanan tidak langsung. Pada pajanan langsung terjadi kontak langsung antara sumber pajanan dengan manusia, sedangkan pajanan tidak langsung terjadi melalui tahapan atau media antara sebelum kontak dengan manusia, contohnya melalui rantai makanan. Pajanan toksikan itu memiliki dua sumber, yaitu sumber alamiah dan sumber buatan atau antropogenik. Kita masuk pada sumber yang pertama, yaitu sumber alamiah. Beberapa bahan toksik terdapat secara alami di lingkungan. Yang pertama, logam berat seperti arsenik, merkuri, dan timbal yang terdapat di tanah atau bebatuan. Yang kedua, racun biologis dari tumbuhan, misalnya racun jarak, atau hewan, misalnya racun ular dan laba-laba. Dan juga bisa ada dari mikroorganisme seperti mikotoksin dari jamur. Dan yang ketiga, gas vulkanik seperti sulfur dioksida dan karbon monoksida dari aktivitas gunung berapi. Dan yang keempat itu debu mineral seperti asbes alami yang terdapat di bebatuan. Sedangkan untuk sumber buatan, yang pertama bisa dari transportasi dan kendaraan bermotor yang menghasilkan gas buang seperti karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan partikel halus atau PM2,5. Bisa juga dari industri seperti emisi bahan kimia dari proses produksi, peleburan logam, dan manufaktur. Contohnya formaldehid, pelarut organik seperti toluena dan benzena, dan juga senyawa logam berat. Ada juga sumber buatan dari limbah medis yang mengandung logam berat, formalin, zat radioaktif, atau obat-obatan kimiawi. Selanjutnya bisa juga berasal dari pertanian dengan penggunaan pestisida, herbisida, dan fungisida, atau bisa juga residu bahan kimia. Ini bisa mencemari tanah, air, dan hasil pertanian. Bisa juga dari produk rumah tangga seperti produk pembersih, pestisida rumah, kosmetik, pengharum ruangan, hingga bahan bangunan. Contohnya amonia, klorin, dan VOC atau volatil organic compound. Dan yang terakhir itu dari produk konsumen seperti makanan kemasan yang mengandung aditif, logam berat dari peralatan masak, atau migrasi bahan dari kemasan plastik ke makanan. Bagaimana sih cara masuk zat toksik ke dalam tubuh manusia atau organisme lain? Nah, berikut adalah jalur pajanan toksikan. Yang pertama melalui inhalasi. Inhalasi pada umumnya merupakan jalur pajanan bagi toksikan yang berwujud debu atau partikel, bisa juga gas, asap, atau uap pelarut. Yang kedua itu bisa melalui kontak kulit. Kontak kulit ini menjadi jalur pajanan toksik yang berwujud cair dengan kemampuan menguap rendah. Toksikan mudah diserap jika kulit terluka atau berkeringat. Bahan toksik yang dapat terserap seperti pestisida, pelarut organik, atau logam berat sehingga menyebabkan efek lokal seperti iritasi dan dermatitis maupun sistemik. Yang ketiga bisa juga melalui injeksi. Pajanan toksikan ini dapat masuk ke tubuh melalui luka atau penetrasi kulit. Melalui pembuluh darah, toksikan dapat menyebar ke seluruh tubuh sehingga efeknya sangat cepat dan serius. Injeksi ini umumnya terjadi di lingkungan medis atau laboratorium. Yang keempat itu melalui ingesti. Toksikan dapat masuk ke dalam mulut dan tertelan. Jika tertelan, toksikan akan melewati saluran cerna. Bergantung pada jenis toksikannya, sebagian toksikan dapat diekskresi melalui feses, namun sebagian lainnya dapat diserap oleh saluran cerna, masuk ke dalam darah dan memberi efek gangguan pencernaan, toksisitas hati, ginjal, dan sistem saraf pusat. Faktor yang mempengaruhi pajanan ada 6. Yang pertama itu aktivitas toksikan. Semakin tinggi konsentrasi toksikan, potensi pajanan terhadap toksikan tersebut menjadi semakin besar pula. Yang kedua itu durasi pajanan.
Durasi pajanan ini adalah lama waktu seorang pekerja terpajan suatu toksikan. Durasi pajanan ini berhubungan erat dengan efek toksik yang akan dialami pekerja. Durasi pajanan merupakan faktor yang penting dan menentukan dampak kesehatan dari suatu toksikan. Durasi tersebut ini dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain yang pertama, single exposure atau pajanan tunggal, yaitu kurang dari 24 pajanan menimbulkan efek toksik yang bersifat akut. Dan yang kedua itu repeat exposure atau pajanan berulang yang dibagi atas beberapa jenis, yaitu yang pertama pajanan berulang kurang dari 1 bulan yang menimbulkan efek toksik yang bersifat subakut. Yang kedua, pajanan berulang 1-3 bulan yang menimbulkan efek toksik yang bersifat subkronik. Dan yang ketiga, pajanan berulang lebih dari 3 bulan yang menimbulkan efek toksik yang bersifat kronik. Sedangkan yang faktor yang ketiga itu frekuensi. Frekuensi pajanan ini merupakan interval waktu atau seberapa sering seorang pekerja terpadan suatu toksikan di tempat kerja. Frekuensi ini dibedakan menjadi dua, yaitu sekali atau berulang. Frekuensi pajanan dapat dikategorikan menjadi pajanan tunggal dan pajanan berulang. Pajanan akut umumnya merupakan pajanan tunggal, sedangkan pajanan subkronis dan kronis umumnya merupakan pajanan berulang. Frekuensi ini seperti halnya durasi. Frekuensi pajanan pun dapat mempengaruhi efek toksik dari suatu toksikan. Sedangkan faktor yang keempat yaitu rute pajanan. Rute pajanan ini dapat melalui saluran pernafasan, yaitu saat masuk lewat paru-paru, kontak kulit yaitu penyerapan melalui kulit tergantung jenis zat dan kondisi kulit. Yang ketiga, saluran pencernaan yaitu saat ditelan dan diserap di sistem pencernaan, atau bisa juga melalui jalur injeksi, yaitu umumnya terjadi pada kecelakaan kerja medis atau laboratorium. Faktor yang kelima yaitu sensitivitas dan variasi individual. Ini menyebabkan timbulnya perbedaan efek pajanan, sekalian pajanan diberikan dengan dosis yang sama. Variasi individu meliputi usia, misalnya anak-anak dan lansia lebih rentan terhadap pajanan, jenis kelamin dan status hormonal, biasanya wanita dapat lebih banyak dan mudah terpajan akibat body fat yang lebih besar dari laki-laki, dan juga genetik mempengaruhi enzim metabolik dan sensitivitas tubuh terhadap racun, diet, makanan tertentu meningkatkan dan menurunkan absorpsi toksikan. Bisa juga status nutrisi, diet rendah protein meningkatkan toksisitas, serta status kesehatan yang buruk lebih peka terhadap pajanan. Misalnya, orang yang menderita gangguan hati atau ginjal atau hypersensitif terhadap toksikan tertentu. Dengan faktor yang keenam itu faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini meliputi misalnya kondisi suhu udara, tempat bekerja, sarana istirahat, kebiasaan, polusi udara, dan riwayat pajanan sebelumnya. Apa saja sih efek pajanan bagi tubuh? Efek pajanan bagi tubuh yang pertama itu bahaya kimia, contohnya gas beracun, pelarut, logam berat, dan pestisida. Rutenya bisa melalui inhalasi, kulit, atau tertelan. Efek akut yang muncul yaitu pusing, mual, iritasi kulit dan mata, sesak nafas, dan keracunan. Efek kronis yang muncul kerusakan hati dan ginjal, gangguan saraf, kanker, dan gangguan reproduksi. Selanjutnya ada bahaya fisik seperti kebisingan, suhu ekstrim, radiasi, dan getaran. Efek yang muncul dari kebisingan itu gangguan pendengaran permanen, sedangkan efek dari suhu tinggi yaitu heat stress, heat stroke, dan dehidrasi. Untuk suhu dingin, frostbite, dan hypothermia. Efek dari getaran yaitu sindrom getaran tangan lengan atau gangguan sendi, sedangkan efek dari radiasi bisa mutasi genetik, kanker, dan kerusakan organ. Yang ketiga ada bahaya ergonomi, contohnya posisi kerja yang tidak tepat, gerakan berulang, atau angkat beban berlebih. Efek dari bahaya ergonomi ini yaitu cedera otot dan tulang, misalnya musculoskeletal disorder. Bisa juga sakit punggung dan carpal tunnel syndrome, kelelahan kronis, dan penurunan produktivitas. Selanjutnya ada bahaya biologis seperti virus, bakteri, jamur, dan parasit. Efek dari bahaya biologis ini bisa infeksi saluran pernafasan,
hepatitis, HIV jika kontak dengan darah atau fluida tubuh, bisa reaksi alergi dan kerusakan sistem kekebalan tubuh. Yang terakhir ada bahaya psikososial, contohnya stres kerja, beban kerja berlebih, konflik antar karyawan, atau kurang dukungan sosial. Efek dari pajanan ini yaitu gangguan tidur, depresi dan kecemasan, tekanan darah meningkat, burnout, dan penurunan kinerja. Pedoman dan standar yang digunakan untuk mengatur pajanan zat toksik memiliki peran penting dalam melindungi kesehatan masyarakat, terutama pekerja yang rentan terhadap paparan bahan kimia. Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci mengenai pedoman dan standar pajanan. Pedoman dan standar pajanan ini dirancang untuk menentukan ambang batas aman paparan bahan kimia, mencegah efek kesehatan jangka pendek dan panjang, melindungi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan pekerja industri, dan menjadi dasar regulasi dan kebijakan kesehatan lingkungan dan kerja. Berikut ini merupakan beberapa lembaga internasional dan nasional yang mengatur standar pajanan, antara lain yang pertama itu ada WHO yang menetapkan nilai panduan kualitas udara dan lingkungan untuk melindungi kesehatan publik secara global. Yang kedua ada EPA atau Environmental Protection Agency, ini dari Amerika Serikat yang mengembangkan batas aman pajanan terhadap bahan kimia di lingkungan dan menyediakan basis data risiko bahan kimia. Yang ketiga itu dari OSHA atau Occupational Safety and Health Administration yang mengatur standar keselamatan kerja di Amerika Serikat, termasuk batas pajanan bahan kimia di tempat kerja seperti PEL atau Permissible Exposure Limit. Selanjutnya dari NIOSH atau National Institute for Occupational Safety and Health yang memberikan rekomendasi ilmiah terhadap batas pajanan di tempat kerja seperti REL atau Recommended Exposure Limit. Dan yang terakhir itu ada dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang menerbitkan regulasi seperti Permenkes dan Keputusan Menteri tentang nilai ambang batas dan baku mutu lingkungan. Ini adalah jenis-jenis standar pajanan. Yang pertama ada TLV atau Threshold Limit Value, yang berarti nilai ambang batas harian yang ditetapkan oleh ACGIH untuk pajanan di tempat kerja. Yang kedua ada PEL atau Permissible Exposure Limit, yang berarti batas maksimum legal paparan bahan kimia menurut OSHA. Yang ketiga TWA atau Time Weight Average atau rata-rata paparan selama 8 jam kerja per hari. Selanjutnya ada STIL atau Short Term Exposure Limit, yang berarti pajanan maksimum yang diperbolehkan selama periode singkat, biasanya 15 menit. Yang kelima itu ada IDLH atau Immediately Dangerous to Life or Health, yang berarti konsentrasi bahan yang dapat menyebabkan kematian atau gangguan serius dalam waktu singkat tanpa perlindungan. Selanjutnya ada REL atau Recommended Exposure Limit yang mengatur nilai batas paparan yang direkomendasikan oleh NIOSH seringkali lebih ketat dari PEL. Dan yang terakhir ada baku mutu lingkungan, yang berarti standar yang digunakan untuk mengontrol kadar bahan kimia di air, udara, dan tanah, terutama dalam konteks Indonesia. Contoh jenis standar pajanan yang diatur, jenis bahaya yang pertama itu bahaya kimia, contohnya benzena, TLV, TWA 0,5 ppm, ini diatur oleh ECGIH. Jenis bahaya yang kedua yaitu bahaya fisik kebisingan, contohnya 85 desibel selama 8 jam, ini diatur Permenaker nomor 5 tahun 2018. Bahaya yang ketiga itu bahaya fisik getaran harus 1,15 meter per second, ini diatur oleh SNI nomor 16 7064 2004. Jenis bahaya yang selanjutnya itu bahaya radiasi harus 20 milisievert per tahun untuk pekerja, ini diatur oleh ICRP atau WHO. Dan jenis bahaya yang terakhir yaitu bahaya biologi, tidak ada nilai numerik tapi berdasarkan potensi infeksi, misalnya TB atau hepatitis B. Sebagai implementasi dan pengawasan, perusahaan dan industri wajib memantau dan mematuhi standar ini melalui sistem ketiga atau keselamatan dan kesehatan kerja. Pemerintah dan lembaga pengawas juga melakukan inspeksi dan audit berkala. Masyarakat dan pekerja didorong untuk menggunakan alat pelindung diri atau APD dan mengikuti pelatihan keselamatan.
Bagaimana hubungan antara dosis respon dalam toksikologi? Hubungan dosis respon adalah prinsip dasar toksikologi yang menggambarkan hubungan antara jumlah paparan atau dosis suatu zat dengan efek biologis atau respon yang ditimbulkannya. Dalam respon individu, perubahan sistem tubuh yang kontinu, mulai dari gangguan fisiologis hingga gangguan kesehatan, diamati sejalan dengan kenaikan dosis toksikan yang diberikan. Semakin tinggi respon yang diberikan akan semakin parah. Hubungan dosis respon ini menggambarkan suatu distribusi frekuensi individu yang memberikan respon pada rentang dosis tertentu. Bila distribusi frekuensi tersebut dibuat kumulatif, maka akan diperoleh kurva berbentuk sigmoid yang umumnya disebut kurva dosis persen responder. Sekian video ini tentang pelajaran toksikologi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.